Dia bisa melihat makhluk halus, tapi seperti apa hidupnya. Tadi yang saya bilang bahwa orang mengalami gangguan jiwa tidak hanya sekedar adanya gangguan pikiran, perasaan, perilaku, tapi juga membuat dia menderita atau mengalami gangguan fungsi. Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Setiap orang pasti pernah mengalami sulit tidur atau rasa cemas, khawatir. Namun tahukah Anda bahwa ini bisa jadi awal dari gangguan kejiwaan? Ini hanyalah sedikit cuplikan obrolan kita dengan Dr. Erik sebagai psikiater di kota Solo, Surakarta, yang dalam kesehariannya bertemu dengan orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Simak obrolan lengkapnya sebentar lagi hanya di Bedante Show. Be fun, be cuan, be inspired. Halo sahabat Bedante, masih di LOA Living di hotel di Solo Baru. Di Solo Baru ini punya 2 mall. Di salah satu mall itu ada di belakangnya ada hotel bernama LOA Living. Jadi LOA ini hotel bernuansa industrial, cozy banget. Di dalamnya itu ada peralatan, ada kitchen set, ada bisa buat masak, ada juga bisa buat cuci piring dan kulkasnya gede. Bagi Anda yang memiliki anak kecil pasti butuh untuk freezer, bener nggak? Bisa datang ke sini kalau ke Solo, tinggal di sini, bukan ngobrol-ngobrol, tinggal di sini, rasakan apa yang saya omongin benar apa enggak. Nah, di Bedante Show kali ini ada seorang narasumber yang memiliki profesi seorang psikiater. Menarik, dari dulu saya pengen banget undang psikiater. Nah, kebetulan dapat yang memang sudah profesional, Dr. Erik Herlambang SPKJ. Selamat malam dok. Ya, malam. Sehat dok? Sehat. Sehat. Baru habis praktek ya? Iya. Tiap hari praktek dok? Kalau setiap hari praktek cuma yang sore, cuma 3 hari sih. Senin sampai Jumat. Oh, biasanya Senin sampai Jumatnya pagi? Pagi sampai sore. Pagi sampai sore. Sabtu Minggu nggak? Untuk keluarga. Untuk keluarga ya. Senin sampai Jumat. Boleh nggak kita sebut bahwa Senin sampai Jumat dokter berhubungan dengan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa? Memang. Oh memang benar. Padahal saya mau bercanda tadi dok. Tapi benar ya bahwa psikiater itu memang tugasnya adalah berhubungan dengan orang-orang yang mengalami gangguan. Iya. Gangguan seperti apa dok yang? Ya, gangguan jiwa itu sebenarnya gangguan dari, kalau secara definisi ya, itu gangguan dari pikiran, perasaan, dan perilaku ya, yang secara klinis memang bermakna biasanya menyebabkan seseorang itu mengalami penderitaan atau gangguan fungsi. Fungsinya maksudnya fungsi, kalau dia sebagai pelajar ya dia tidak bisa belajar, dia sebagai pekerja dia nggak bisa bekerja, atau mungkin sebagai ibu rumah tangga tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Jadi itu yang dimaksud gangguan fungsi. Jadi kalau kita bicara gangguan jiwa, bermacam-macam sih, bervariasi ya. Memang di masyarakat seringnya menganggap kalau orang gangguan jiwa itu yang ekstrim, yang ngamuk-ngamuk, yang sampai mungkin bunuh orang, atau mungkin telanjang di jalan. Tapi sebenarnya kalau kita bicara gangguan jiwa lebih dari itu. Jadi gangguan jiwa yang seperti itu mungkin udah kelasnya ekstrim, yang berat. Tapi gangguan jiwa sebenarnya ada juga yang ringan. Kita bicara contohnya adalah gangguan tidur. Mungkin banyak orang-orang di luar sana yang sebenarnya punya masalah dengan tidur, tapi tidak menyadari bahwa itu sebenarnya juga salah satu dari gangguan jiwa. Gangguan makan, misalkan makannya berlebihan, tidak bisa nahan, atau sebaliknya dia terlalu ketat karena takut gemuk sampai kurus seperti orang kurang gizi. Itu ada, sampai dia harus memuntahkan apa yang dia makan supaya dia kurus. Itu mindset ya? Iya, itu gangguan jiwa. Itu gangguan jiwa? Iya, jadi gangguan jiwa tidak hanya yang ekstrim, tapi bahwa ada kondisi-kondisi yang mungkin secara kita orang awam bilang ya itu normal, hampir semua orang pernah mengalami. Tapi ternyata itu juga bisa masuk dalam kategori gangguan jiwa.
Nah, kalau misalnya yang gangguan-gangguan yang minor ya, seperti dokter, boleh nggak sebut minor atau apa sebutannya? Yang kecil, Boleh, nggak apa-apa. yang minor seperti itu, apakah kalau didiamkan, apakah bisa berkembang menjadi yang tadi kita sebutkan, tuh, yang dokter sebutkan, bisa sampai telanjang di jalanan atau sampai kebunuh orang, bisa nggak seperti itu? Yang berat pun sebenarnya punya sisi gejala minornya itu. Jadi misalkan kita ngomong gangguan jiwa yang tadi yang sampai ekstrem, yang sampai telanjang di pinggir jalan, itu biasanya juga di awal keluarnya juga gangguan tidur. Oh, iya. Keluhan di awal? Iya, biasanya keluhan di awal itu seperti gangguan tidur. Kalau biasanya dia mau bergaul dengan tetangga, mau bergaul dengan teman, dia menjadi tertutup, tidak banyak ngomong, jadi susah tidur. Nah itu lama-lama kalau gejalanya makin berat makin kacau. Jadi gangguan tidur itu luas, dari yang mungkin gangguan jiwa yang ringan sampai gangguan jiwa yang berat juga keluarnya juga gangguan tidur. Gangguan tidur ya. Pertamanya itu mostly ya kebanyakan. Kebanyakan yang datang ke kami psikiater gangguan tidur. Itu bukan dari fisik itu, maksudnya dari fisiknya nggak mungkin juga dari fisik ya. Beda sih kalau kita bicarakan, ya kalau saya sih bicara jiwa dan tubuh fisik ini tidak terpisah. Kita di psikiatri atau ilmu kejiwaan itu tetap menganggap bahwa jiwa tidak terpisah dari tubuh. Tubuh yang sakit bisa mengganggu jiwa seseorang, jiwa yang sakit bisa mengganggu tubuh seseorang. Jadi itu sesuatu yang saling terkait dan saling berpengaruh. Ya, satu sama lain. Misalkan kita ngomong orang yang sedih terus, banyak pikiran, sering cemas, biasanya nanti dia keluarnya lambungnya kena. Tapi berawalnya dari kejiwaan dulu dok atau sakit dulu? Jiwa dulu selalu ya. Permasalahan kehidupan sehari-hari yang stresor yang tidak bisa ditangani, munculnya dalam keluhan-keluhan fisik. Ada yang seperti itu dan banyak sekali di masyarakat, banyak sekali yang bahkan sering gonta-ganti dokter, tarik ganti dokter penyakit dalam sampai dijejer-jejer prof dari A sampai Z. Semua normal? Iya, semua bilang tidak ada masalah. Sudah sampai endoskopi sampai apa, tidak ada masalah. Ternyata sebenarnya masalahnya kejiwaan. Psikis. Psikis. Iya, dan itu sangat banyak di luar sana. Cuma mungkin ya karena stigma mungkin ya, kalau kita bicara orang dibilang mengalami gangguan jiwa itu sesuatu kayak kutukan. Ya, bagi orang awam kalau didiagnosa Anda mengalami gangguan jiwa itu sudah langsung kayak divonis hukuman mati. Padahal sebenarnya gangguan jiwa itu ya tadi ada yang ringan sampai yang berat. Berarti kalau misalnya kita boleh ngomong orang-orang yang dari baru sehari, 2 hari atau 3 hari nggak bisa tidur, itu udah membutuhkan bantuan dari psikiater. Sebenarnya kalau kita ngomong sebenarnya setiap orang pernah ada fase nggak bisa tidur dan itu normal sih. Jadi nggak semua orang yang nggak bisa tidur itu mengalami gangguan jiwa. Ada kriteria yang harus dipenuhi untuk seseorang mengalami, kita diagnosis sebagai insomnia. Ya walaupun insomnia sudah identik dengan sulit tidur, tapi sebenarnya insomnia sendiri tidak. Kalau sehari nggak bisa tidur terus artinya langsung dia insomnia dan harus butuh pertolongan, enggak juga. Minimal itu biasanya sih 3 hari dalam seminggu. 3 hari dalam seminggu. Nah, lalu ciri-ciri apa dok yang maksudnya dibutuhkan? Perlu bantuan psikiater nih. Orang-orang dengan ciri-ciri apa yang biasanya dokter temui? Biasanya sih memang ya keluhan perasaan atau keluhan tidur yang paling banyak. Keluhan perasaan tuh yang paling sering kalau perasaan ya cemas berlebih gitu, terus-terusan. Cemas yang dia sampai berdebar-debar, sampai keringat dingin, sampai sesek. Banyak yang seperti itu. Atau depresi, sedih, merasa putus asa, merasa tidak berguna, merasa yang paling ekstrim tidak perlu ada di muka bumi. Dan itu yang sering berakhir dengan proses suicide, bunuh diri. Iya. Itu udah mungkin itu lingkungan, mungkin diri sendiri nggak tahu kali ya seperti itu ya. Mungkin malah lingkungan terdekat yang perlu tahu, yang menyadari itu bahwa buru-buru bawa. Iya, yang sering jadi masalah justru lingkungan tidak mendukung.
ketika orang depresi malah justru lingkungan tidak memberikan support, malah justru menyalahkan. Kebanyakan masyarakat kita ini suka jadi hakim mungkin. Iya. Jadi istilah kurang iman, kurang berdoa, kurang dekat sama Tuhan. Ya, gitu doang lu ya. Gitu aja kok. Oh iya. Ngeluh. Mental cemen gitu ya. Iya, jadi istilah di masyarakat itu kurang memberikan support bagi teman-teman yang mengalami gangguan jiwa, ya. Jadi dan itu sangat berat. Kalau orang depresi itu dia tidak bisa berpikir lagi. Jadi dia sudah mengalami, pikirannya sudah buntu, ditambah disalah-salahkan, dianggap nggak berguna, udah merasa dirinya nggak berguna, masih dianggap orang nggak berguna, masih dianggap lu cemen, ngapain kayak gitu aja, lu sudah sedih, gue nih yang ngalami kayak gini nggak kenapa-napa gitu ya. Iya. Ya orang beda-beda, nggak bisa disamakan. Dan mungkin juga stigma yang saya pernah rasakan, saya pernah dengar gitu ya, pada saat kita bisa ngomong kayaknya gue ada something nih, gue mesti ke psikiater lah. Dan orang-orang kanan kiri tuh bisa sampai kayak, lu kesono kayak orang gila dong lu kan gak gila gitu. Itu sebenarnya salah ya Dok ya, maksud kayak gitu ya? Karena gangguan jiwa tidak selalu gila. Ya kalau kita bicara sekarang gila sebenarnya sudah nggak dipakai ya, statement itu sudah kita ganti dengan ODGJ. Yang saya bilang tadi, ODGJ sendiri sebenarnya bervariasi mulai dari yang ringan sampai berat. Ya, bahwa kalau yang dalam tanda petik yang sering masyarakat anggap sebagai abdi gila itu, ya itu kan yang berat. Tapi kan nggak semua seperti itu, ya. Justru saya dan psikiater-psikiater yang lain, contohnya mungkin yang sudah cukup sering terdengar namanya Dr. Andri, kemudian Dr. Jimmy, Jimmy Adian, kayaknya pengikutnya sudah, followernya sudah banyak sekali. Kita berjuang untuk menyadarkan masyarakat bahwa gangguan jiwa itu bukan aib, tapi itu sebenarnya sesuatu yang harus kita perjuangkan bersama. Bukan lagi waktunya untuk kita bilang bahwa gangguan jiwa ini memalukan, tapi sama halnya sebenarnya ketika kita memaklumi pikun. Ini malah slogannya ALSI malah kebalikannya, jangan maklum dengan pikun. ALSI itu kelompok Alzheimer Indonesia. Jadi kalau ALSI itu mereka jangan maklum dengan pikun, karena kita terlalu memaklumi pikun. Tapi di satu sisi kita dengan ODGJ sangat kebalikan. Terlalu tidak maklum dengan pikun. Jadi malah menganggap stigma negatif. Jadi sebenarnya gangguan jiwa itu kan sebenarnya gangguan otak. Ya, kalau kita bicara gangguan otak, ya sama dengan gangguan fisik yang lain, gangguan jantung, gangguan ginjal, gangguan paru-paru. Semua punya keluhannya masing-masing. Nah kalau otak memang wujudnya bisa gangguan pikirannya, gangguan perasaannya, atau perilakunya. Jadi otak tidak hanya sekedar orang stroke, orang yang pendarahan otak, nggak selalu harus seperti itu. Bahwa gangguan otak, bahwa pasien-pasien stroke pun juga bisa mengalami perubahan perilaku, perubahan kepribadian pasca stroke, itu juga termasuk gangguan jiwa. Jadi variasinya sebenarnya luas dan banyak. Cuma masyarakat kurang aware, bahkan ya ada sedikit judgement negatif. Tapi saya tidak menyalahkan ya, karena itu stigmanya bahkan sampai ke kalangan medis pun, stigma psikiatri ini masih cukup kuat. Masih banyak ya seperti itu ya? Iya, bahkan sesama teman sejawat pun menganggap psikiatri ini seperti kelas 2. Jadi sesuatu yang tidak terlalu penting. Padahal memang semuanya itu berasal, tadi dokter mengatakan semuanya itu berasal dari kejiwaan kita ya. Segala macam penyakit bisa ada ini ya. Banyak hal, misalkan kayak orang diabetes tidak terkontrol. Ternyata kenapa? Karena dia tidak mau minum obat. Kenapa dia tidak mau minum obat? Karena dia sudah malas untuk hidup. Banyak hal yang seperti itu. Kalau psikiater ini kan berarti dokter boleh ngasih obat ya? Boleh. Beda sama psikolog ya? Iya. Kalau psikolog itu hanya ya beberapa hal yang mengulas mengenai potensi ya mungkin ya?
Iya, biasanya memang untuk psikolog lebih ke potensi, terus tes psikologi kayak IQ. Ya bedanya memang kalau psikolog itu memang pendidikannya kan S1 psikologi. Kemudian dia lanjut menjadi seorang psikolog klinis, jadi S2-nya kayaknya lebih ke sana. Kalau psikiater itu basicnya dokter. Oh, basic dokter. Jadi Ini S2, S1 dokter umum ya? Iya, terus ambil spesialisasi kedokteran jiwa. Oh, makanya kenapa dokter juga mengerti tentang tubuh ya? Karena memang dokter dulu baru. Betul. Berarti itu levelnya malah lebih tinggi ya untuk mempelajari hal kejiwaan itu. Kalau saya sih tidak mau meremehkan teman-teman psikolog ya. Mereka lebih fokus mendalami kejiwaan. Tapi mereka tidak mendalami tentang obat. Jadi kalau psikolog itu pendekatannya lebih ke psikoterapi. Jadi terapinya terapi bicara dengan pasien atau mungkin ada PR. Kalau psikiater kita campuran obat juga, kemudian psikoterapi juga. Dan sudah gangguan ya biasanya ya, kalau udah ada gangguan baru. Biasanya memang yang ke psikiater yang levelnya berat, yang lebih berat. Ya, jadi kriteria lebih berat biasanya kalau sudah mulai ada gangguan tidur. Jadi kalau masih sekedar gangguan perasaan, misalkan saya kok gampang cemas ya, itu tapi belum ada sampai gangguan tidur, mungkin masih bisa dibantu teman-teman psikolog. Itu, tapi psikolognya juga nggak semua psikolog ya harus psikolog klinis ya, karena banyak lulusan psikolog yang mungkin kerja di HRD, itu beda lagi. Jadi mereka juga punya cabang sendiri. Nah, kalau biasanya kalau untuk teman-teman psikolog untuk yang level keluarnya nggak terlalu berat, belum sampai ada gangguan tidur misalkan, masih bisa teman-teman psikolog. Tapi kalau sudah mulai ada gangguan tidur, apalagi mulai perilakunya kacau, itu atau berhalusinasi, punya keyakinan yang salah yang dipegang teguh, merasa dirinya orang penting atau sebaliknya merasa orang yang paling nggak berguna di dunia ini, nah itu sudah sebaiknya ke psikiater. Nah dokter, kalau misalnya psikiater di dokter ya maksudnya, dokter kenapa bisa memilih untuk psikiater? Karena kan biasanya dokter-dokter tuh spesialisasinya banyak juga tuh yang organ dalam, ya kan macam-macam. Apa psikiater emang cuannya juga lumayan tuh? Kalau dibilang soal cuan, psikiater itu termasuk yang dokter spesialis di Indonesia yang penghasilannya sekarang belum terlalu besar. Oh ya? Dibanding teman-teman sejawat yang lain ya. Karena yang S2 juga ya maksudnya, yang spesialis ya. Kalau kita bicara yang penghasilan besar ya yang pegang pisau. Yang pisau ya. Besar. Dan ya yang tadi yang masih kita hadapi, orang untuk ke psikiater masih pada takut. Stigma itu ya? Iya. Kalau psikiater itu merasa sudah kayak masuk mungkin apa ya, neraka. Kok kayaknya kesannya ketemu setan gitu.